Bismillah, saya mau nostalgia beli smartphone Huawei setelah sekian lama. Saya tidak bisa bilang kalau ini recommended atau enggak, karena kayaknya orang-orang yang pengen nostalgia aja yang bakal beli Huawei ya. Yes, yang bikin saya bisa yakin untuk akhirnya check out adalah karena bonusnya Huawei Watch Fit 4 Pro ya. Tapi saya tidak berencana pakai ini. Ini yang warna hijau, masih segel, garansi resmi tentu. Kalau kamu tertarik boleh DM di Instagram atau cek di lapak saya di Topedia. Tapi jangan tanya udah naik atau belum ya. Oke, kemudian kita lanjut ke box smartphone-nya. Ini dia Huawei Nova 14 Pro atau Nova 14 Pro ya. Nova 14 Pro. Sungguh menyiksa lidah orang Sunda ya. Ada V, ada 14 pakai F, dan ada Pro pakai P. Lengkap semua ya. Diinjeksi software oleh PT Satnusa Persada. Oh, ini berarti masih dibuat di Cina langsung ya. Betul, diimpor oleh Huawei. Padahal harganya nggak nyampe 10 juta. Sekarang batas TKDN software berapa sih? Kayaknya lagi rada longgar ya. Karena beberapa smartphone yang di bawah 10 juta udah bisa kayak gini. Yang mau tahu ini speknya, saya absen aja. Yang saya tahu ini pakai Kirin 8020 kalau nggak salah ya. Masih 7 nanometer. Huawei masih belum bisa mengakses teknologi prosesor yang lebih bawah dari itu, kayak 4 nanometer belum ada. Bahkan kayaknya ini pun tidak 5G ya. Nih 4G. Bayangkan, harganya, harga normalnya atau harga resminya kan 9 juta kurang 1000, 8999 masih 4G. Saya sih nggak masalah 4G, 5G karena di jaringan 4G pun speednya kencangnya kurang lebih segituan dan lebih banyak pakai WiFi di rumah. Tapi dari Huawei sendiri di masa launch ini promonya double ya. Di official store-nya bisa didapatkan di harga sekitar 8,5 atau 8,4, dan masih bonus watch-nya yang harga resminya 2,9-an. Di pasaran udah dapat 2,5 apa 2,4 harganya sekarang Huawei Watch Fit 4 Pro. Nah, saya nanti harus jual di bawah itu, cek aja makanya lapaknya. Kemudian ada partisi yang ada SIM ejectornya, bentuknya bundar seperti ini, kawat. Lalu dapat apa lagi? Dapat kartu garansi perangkat merek Huawei dan softcase sepertinya ya. Yes, ada kartu garansi perangkat, kemudian quick start guide, dan yang merah ini adalah how to find apps. Jadi pakai Huawei App Gallery harusnya ini ya. Nah, ini softcase-nya biasa banget, bening, gini doang, ultra thin, standar lah ya. Nggak nyampe 20.000 nih harusnya harganya. Dan oh, tombol powernya ada bolongnya. Apakah fingerprint scannernya di tombol power ini? 9 juta kurang 1000. Lalu, ini ada kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C, mantap, dengan charger Huawei Supercharge 100 watt, dan ini bisa buat laptop atau tablet juga ya. Lihat portnya. Portnya 2 tapi dempetan, jadi salah satu aja yang bisa dipakai ya, nggak bisa barengan 2 port, tapi dia bisa buat Type A maupun Type C. Oke, kita lanjut ke smartphone-nya. Ini tersedia dalam 2 pilihan warna, ada yang biru, ada yang hitam. Saya sengaja pilih yang hitam. Biasanya saya menghindari warna hitam, tapi karena ini matte, hitamnya nggak glossy. Wih, sampai goyang. Jadi nggak apa-apa ya. Warna birunya saya kurang suka pattern-nya. Hitam lebih misterius seperti ini, dan yes, frame kameranya itu bundar. Ada 4. Jadi sebetulnya kamera kompor juga, cuma dikasih frame tambahan buat mengakomodir 4 buah LED flash-nya. Masing-masing two tone, jadi ada 4, 2 putih, 2 kuning ya LED flash-nya. Ini logo Nova-nya, warnanya chrome ya. Ada Huawei juga di situ logonya. Yang warna hitam ini matte, frost matte, halus banget. Kemudian di sisi kanan ada tombol power yang kayaknya sih fingerprint scanner juga ya, karena dikasih aksen matte juga si tombol powernya. Nah, yang nggak saya suka adalah frame-nya glossy. Padahal bodinya udah bagus, back cover-nya udah matte, tapi frame-nya masih glossy. Di sini ada loudspeaker sih, volume rocker. Loudspeaker-nya mah di atas dong, di sini. Yes, ada 3 buah lubang. Di sini ada 1 lubang untuk mikrofon kedua. Kayaknya infrared blaster-nya di sini ya. Nih, kelihatan yang ada lingkaran di dalamnya, isi 2 lingkaran kecil.
Kameranya sendiri ini lengkap, ada lensa wide, ultra wide, dan tele. Ya, kemudian kamera depannya 2, ada tele juga sama ultra wide. Di sisi bawah ada mikrofon utama, ini SIM tray, port Type-C, dan speaker grillnya berupa 6 buah lubang. Kita buka dulu tray-nya. Ini sendiri storage-nya 512 GB ya, RAM-nya itu adalah 12 GB. Jadi kalau dipikir-pikir dapat 12 di harga 9 juta sih udah wajar banget. Cuma ingat bonus watch-nya dan juga diskon-diskonan biasanya Huawei ikutan terus ya kalau ada promo tanggal kembar atau payday. Jadi harganya bisa ditekan lebih jauh lagi. Mungkin kalau kamu dengan jual Watch Fit 4 Pro-nya, harganya bisa ditekan sampai ke 6 jutaan. Ini si smartphone-nya doang ya. Huawei Indonesia, kita setup dulu. A few moments later. Oke, segera kita masuk ke home screen dan saya baru ngeh ternyata dia pakainya MIUI 15 ya. M itu Emotion dulu nama kepanjangannya. Kok nggak Harmony OS? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi kita lihat dulu about phone-nya. Yang jelas pas setup awal nggak connect WiFi atau connect SIM card gitu ya. Harus salah satu connect ke internet. Entah kenapa, yang jelas settingan awalnya banyak banget, termasuk masalah ads. Ada personalized ads, harus di setting dulu mau di enable atau tidak. Saya disable semua termasuk auto update. Kita masuk ke about phone dulu. MIUI version 15, software versionnya 15.0.0. Ini kalau di tab terus software versionnya you are now developer katanya. Jadi ya kurang lebih masih Android juga ya. Hasil fork Android. Huawei Nova 14 Pro model numbernya MIA LX9. Dapat 2 IMEI karena dual SIM, RAM-nya 12 GB dan ada 3 GB internal storage yang dipakai buat expansion ya. Resolutionnya 1.5K. Ini free-nya 478 GB, berarti kepakainya 23,69 GB. Dan security patch-nya 1 Oktober 2025. Tidak ada update. Sekali lagi. Dan tadi fingerprint scanner-nya benar ya, ternyata di tombol power, nggak in-display fingerprint. Padahal ini pakai LTPO OLED layarnya. LTPO itu berarti dia punya refresh rate yang variabel ya. Jadi nggak dari 60 loncat ke 120, dia bisa bahkan 1 sampai 120. Kalau yang paling tinggi 120. Kita cek dulu, benar nggak? Screen refresh rate-nya, ya betul, 120 Hz paling tinggi. Tapi karena LTPO, berarti dia bisa pakai 1 Hz saja, yang lebih efisien kalau dipakai buat always on display ya. Nah, di manakah always on display-nya? Apakah ada di sini? Your current AOD only support smart katanya. Kita coba pilih 1. Dan nah yang ini bisa ya, schedule atau all day. Oke, kita matikan buat lihat always on display-nya. Ya, kayak gitu bisa ya. Real, always, bisa all day dan bisa schedule. Sekarang kita tes fingerprint scanner-nya. Instan. Dan saya mau lihat apakah ada application drawer. Tidak ada, tapi bloatware-nya banyak karena butuh buat TKDN software ya. Lihat insert live, me time aja dimasukin semua, detik, CNN, sekalian rekan-rekan medianya Huawei di Indonesia ya. Teman-teman bisa cek untuk UI-nya, saya pun sambil meraba-raba kembali setelah sekian lama nggak nyoba Huawei. Dulu saya Huawei fans banget. Honor dan Huawei ya, Honor 8, Honor 9, Honor 10, Huawei Nova 2, Nova berapa lagi yang bagus banget, 5T ya. Huawei P10, P20, bahkan P30 Pro itu saya suka banget. P40 suka karena compact, tapi sudah mulai tidak ada Google, jadi akhirnya menyerah ya. Kita buka kamera dulu, habis itu kita buka lagi App Gallery buat ngecek bisa nggak install YouTube dari sana. Nah, ini untuk kameranya ada ultra wide di sini namanya. Nggak disebutin berapa kali perbesarannya. Sementara optical zoom-nya 3 kali. Sensor optical zoom-nya belasan megapiksel, jadi tidak ada in sensor zoom lagi harusnya. Kalau kamera utamanya sih bisa in sensor zoom. Nah, ini yang digadang-gadang atau dijadikan unggulan buat Huawei adalah akurasi warnanya yang sangat mirip dengan asli. Coba kita foto.
Jangan menyala super makronya, biarkan seperti itu dan kita lihat hasilnya. Benar mirip nggak dengan latar dari meja ini? Warnanya sih lumayan sama lah ya, bisa dibilang. Kemudian untuk video bisa rekam sampai Full HD 30 fps 21:9, 4K bisa 16:9 ya. 4K bisa di 60 fps di lensa utama dan lensa tele. Ultrawide-nya tidak bisa. Ultrawide-nya mentok di Full HD 30 fps ya, tidak bisa 60 fps juga. Kalau kamera depan ada dua. Ada yang wide dan ada yang zoom. Ini portrait buat ngambil detail wajah. Mudah-mudahan bisa asli tanpa beautification ya. Beautification-nya by default mati. Wide 1 kali dan 2,4 kali. Kita coba untuk kamera depan bisakah 4K? Bisa 4K 60 fps. Tapi hanya di lensa yang wide ya. Lensa telenya seperti lensa ultrawide di kamera belakang hanya Full HD 30 fps. Ada mode portrait, ditanya mau nyalain beautification atau tidak, dan untuk foto kayak gini ya. 1 kali wide dan tele. Lebih dapat detailnya sih dibanding pas tadi video. Cuma ini kameranya diminta update juga. Jadi banyak aplikasi bawaannya yang diminta update. Cuma nggak akan saya update dulu, saya mau nunjukin modenya saja. Ada snapshot, ini kayak live photos ya. Ada mode night juga, depan belakang, mantap. Foto, video, vlog. Vlog ini mungkin template, betul. Jadi sudah ada template buat bikin video singkat. Lalu ada mode Pro, Slow Motion, Panorama, Super Makro, Dokumen, Timelapse, High Res, Story Creator, dan Aperture. Super Makro ini harusnya pakai lensa ultra wide yang punya autofocus ya. Yuk kita coba cek dulu. Di mode Pro-nya malah nggak bisa lensa ultra wide, cuma 1, 2, 3, 5. Jadi lensa utama, lensa wide, dan lensa tele. ISO-nya gede banget, dari 50 sampai dengan 409.600. Gede banget ya, jadi harusnya bisa di low lights yang banget itu bisa. Dan dari tadi saya lupa bilang, dia punya variabel aperture. Bisa di set mau 1,4 biar bokeh banget, atau 4. Ya, kalau 4 itu biasanya lebih tajam, area fokusnya lebih lebar, jadi nggak terlalu sempit, jadi yang dapat fokus bisa lebih banyak, cuma bokehnya berkurang. Itu ada di mode Pro ini ya, dan di lensa tele sih enggak, itu hanya ada di lensa wide, lensa utamanya ya. Mantap cuy. Jadi penasaran nanti ngambil foto manual kayak gimana di smartphone ini. Sementara shutter speed dari 1/4000 930 detik di lensa tele, sama lensa wide-nya juga. Fokus bisa single atau continuous kalau auto, dan bisa manual juga, serta ada exposure compensation dan pengaturan white balance juga. Bisa RAW, bisa JPGL. JPGL itu apa ya? Saya belum tahu. Kemudian ada focus assist light on. Dan bisa aspek ratio 4:3 biar full frame berarti ya. Frame-nya dipakai semua. Sensornya maksudnya. Sip, itu dia untuk kameranya. Sekarang kita balik ke app gallery. Skip. Dan saya mau cari YouTube. Apa ini? Download provided by a third party, Fibonacci. Jadi ada YouTube, cuma dari third party. Nanti masalahnya adalah pas login. Kira-kira dia pakai service loginnya yang mana ya? Apakah browser based atau gimana, saya kurang tahu. Nih yang also popular tuh ada MicroG dan Gbox buat yang mau GMS ya. Jadi akhirnya saya buka juga. Cari di app gallery ada Gbox sama MicroG buat GMS, buat biar bisa pakai Google Service. Saya akan coba dulu tanpa GMS. Kalau misalkan nggak tahan ya akhirnya install GMS juga. Saya pilih salah satu, tapi mungkin saya pakai akun Google atau akun Gmail saya yang jarang dipakai, bukan yang dipakai sehari-hari ya. Sip, ini dia Huawei Nova 14 Pro yang ternyata meskipun layanan LTPO AMOLED,
Fingerprint scannernya di tombol power. Kameranya punya variable aperture, punya lensa tele, punya lensa ultrawide juga di belakang. Di depan punya lensa wide dan tele. Mantap. Unboxingnya gitu dulu. Sedikit membayar kekangenan saya, nostalgia untuk smartphone Huawei yang dulu jadi kesayangan. Nanti kita update di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada umur, rezeki, dan kesempatannya. Atau tungguin aja hasil-hasil fotonya di Instagram saya ya. Oke, gitu aja dulu. Hatur nuhun, sudah hujan di Cimahi. Saya harus segera jemput sekolah. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.